Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang sensasi ketika menghadapi bulan puasa ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada perbaikan sedikit gitu teman-teman ya, kemudian sensasinya sudah mulai menghilang sedikit-sedikit gitu. Nah, ternyata ketika menghadapi bulan puasa, ketika kita melakukan puasa di awal-awal pertama kali, itu sensasi yang lain-lain ada ya, hadir nyolek-nyolek. Nah, sensasi hal-hal seperti itu apakah wajar atau gimana? Nah, untuk mengetahuinya silakan tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah memahaminya, biar kalian itu nanti tidak bingung, tidak was-was gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, tetapi di sini juga saya akan mengucapkan dulu terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah memberikan cindera mata ke saya teman-teman ya. Ada banyak sih sebetulnya ya yang memberikan cendera mata, termasuk ini salah satunya itu dari Ibu Herni ya, dari daerah Cimareme. Dia memberikan cendera mata ke saya itu sangat banyak sekali. Saya malu sebetulnya ya, karena jujur ya, saya membuat video, nge-share video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis itu terhadap teman-teman itu hanya sebatas nazar dan ikhlas sebetulnya ya. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu persis ya, saya tahu persis gimana nikmatnya menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan Bu Herni yang dari daerah Cimareme itu sangat besar sekali ya memberikannya, sangat banyak sekali, termasuk baju koko yang saya pakai ini ya. Baju koko yang saya pakai ini sangat nyaman sekali. Terima kasih Bu Herni. Dan Bu Herni itu banyak ya ngirimnya ya. Baju koko ada 2, kemudian sarungnya juga ada 2 gitu teman-teman ya. Kemudian mukenanya juga dikirim gitu. Nah, tetapi untuk mukena tidak bisa saya tunjukkan karena mukenanya langsung dipakai Bu Herni ya. Dan istri saya sekarang itu belum pulang dari terawih karena saya itu tadi berangkat terawihnya nggak berbarengan. Jadi istri nggak tahu di masjid yang mana, saya masjidnya yang dekat-dekat aja. Cuman kalau istri nggak tahu masjidnya yang mana, biasalah ibu-ibu sambil gibah mungkin ya. Itu teman-teman ya. Jadi untuk untuk mukenanya tidak bisa saya tunjukkan. Dan untuk Bu Herni itu kirim sarungnya itu ada 2, cuman ini nyampur sama yang pemberian dari orang sini ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu nih yang dari Bu Herni itu yang mana, lupa lagi saya juga nih. Cuman di antara ini itu ada yang dari Bu Herni itu 2 ya, sarungnya 2, baju kokonya 2, dan baju kokonya juga Bu Herni sudah saya pakai, sudah saya coba. Terima kasih ya, sangat pas sekali gitu. Nah itu jadi, aduh saya sendiri jadi malu ya. Bukannya saya nampik rezeki sih ya, cuman malu aja gitu. Tetapi untuk Bu Herni itu katanya ya pengen dirasain lah gitu, jadi sedikit pengen dinikmati oleh saya gitu. Nah itu teman-teman ya. Dan yang lebih kagetnya lagi itu ada pemberian dari tetangga saya, sarungnya ada 2, dan dia itu memberikannya tidak langsung ke saya teman-teman ya. Dia diberikannya itu dititipin ke anak saya yang paling kecil. Anak saya itu lagi main, kemudian dia hampiri anak saya, kemudian dia bilang, nih tolong kasihin ke si ayah, bilang ke si ayah, malu katanya gitu ya. Masa YouTuber setiap Jumatan baju kokonya itu aja, sama sarungnya itu aja. Nah itu teman-teman ya. Nah anak saya datang ke sini ya, datang menghampiri, ya katanya ini dari si Om mana katanya, saya bilang gitu ya. Om Dani katanya, Dani mana gitu. Saya bilang, ayah namanya anak kecil ya nggak tahu ya Daninya Dani yang mana. Cuman di sini itu Dani kan banyak ya di daerah saya itu. Nah ketika saya kunjungi yang namanya itu Dani, semuanya dikelilingi, semuanya mengelak teman-teman ya, mengelak, katanya tidak pernah, yang ini tidak pernah, yang ini tidak pernah. Dan kemudian ketika saya mengingat orang-orang yang bernama Dani itu yang di daerah saya itu, ketika saya ingat-ingat, mereka itu tidak mempunyai gangguan asam lambung semuanya ya. Jadi jujur ini omnya om yang mana itu ya. Tetapi kalau misalkan orang yang ngasih cendera mata ke saya yang saya tidak tahu namanya, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau misalkan bisa dan tahu nonton acara saya ini, semoga saja bisa bersilaturahmi ya ke rumah saya. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Om Dani, tanda kutip siapa itu. Nah itu teman-teman ya, semoga saja dia menonton dan semoga saja bisa bersilaturahmi. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga gitu teman-teman ya. Nah itu karena ya mungkin dia lihat saya
baju kokonya itu aja, mungkin sarungnya itu aja. Tetapi sebetulnya baju koko itu ada di rumah itu ya. Untuk Mas Dani nih, baju koko itu ada 3, cuman karena yang pasnya, yang nyamannya itu ya kebetulan baju koko itu kan nggak setiap hari saya pakai ya. Jadi kalau misalnya masih bersih tetap saya pakai, masih bersih tetap saya pakai gitu ya. Untuk sarung juga ada di rumah itu 2. Nah sekarang itu malah tambah banyak ya. Dari Mas Dani itu ada 2, dari Bu Herni ada 2, baju koko ada 2 dari Bu Herni. Jadi banyak. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya jadi malu ini ya. Dan kebetulan malam juga saya kedatangan Mas Arpan. Mas Arpan, tolong kalau misalkan Mas Arpan nonton nih, karena dia sekarang udah membaik, tolong nanti komentar ya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih Mas Arpan itu. Mas Arpan itu tadi malam itu dia kirim makanan ya, cilok sama pisang keju. Nah pisang kejunya itu jadi rebutan ya, jadi rebutan anak saya yang kecil sama anak saya yang besar. Dan ketika saya cicipi memang enak ya. Terima kasih Mas Arpan. Dan Mas Arpan itu jualan cilok sama pisang keju itu di daerah Geger Kalong gitu. Nah kemudian ketika ngobrol-ngobrol juga, saya sempat ajak dia itu karena dia sudah agak mulai membaik itu, saya mau bikin video sama dia itu untuk memotivasi teman-teman yang lain ya yang belum membaik. Nanti akan saya hadirkan orang-orang yang sudah membaik gitu teman-teman. Itu biar jadi pemicu kalian lah, pemicu kalian untuk kembali semangat lagi gitu teman-teman ya. Itu tujuannya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ada ucapan terima kasih itu jam tangan. Tetapi jam tangan itu tidak saya pakai karena memang saya itu dari dulu itu agak kurang nyaman ya kalau misalnya pakai jam tangan itu. Makanya jam tangannya itu dipakai sama anak saya. Terima kasih itu dari Mas Heri dari daerah Majalengka kalau nggak salah. Kalau misalnya Mas Heri nonton video ini tolong komen ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Heri. Jam tangannya udah dipakai sama anak saya. Terima kasih sekali. Bukannya saya menambah rezeki, tetapi saya itu nggak pakai jam tangan itu karena saya itu dari dulu nggak cocok ya pakai jam tangan gitu. Ya udah nggak biasa lah pakai jam tangan gitu. Tetapi saya terima juga. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau seandainya mau memberikan cedera mata, sebaiknya kalian nggak usah memaksakan, dan sebaiknya jangan juga gitu teman-teman ya. Yang justru saya itu saat ini butuhkan itu perkembangannya channel Asian Village ya. Asian Village itu sekarang alhamdulillah berkat teman-teman itu sekarang sudah menjadi 1000 lebih ya. 1027 kalau nggak salah tadi saya kontrol itu, dan itu sudah bisa dimonet sebetulnya, tetapi ketika saya coba monet ternyata belum bisa, dan saya cari-cari lagi informasi. Ketika AdSense-nya saya klik, ternyata jam tayangnya masih kurang. Nah itu teman-teman ya, jam tayangnya masih kurang. Seharusnya kan untuk monetisasi itu 1000 subscriber minimal, kemudian jam tayangnya itu 4000. Nah kebetulan Asian Village itu belum nyampe 4000, jadi sekitar baru 2000 berapa lah. Makanya kok ketika saya klik monetnya itu kok nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Tetap pas ketika saya lihat ternyata jam tayangnya masih kurang, jadi masih kurang memadai lah. Tetapi sabar saja, itu juga sudah saya lakukan. Semoga saja jam tayangnya cepat terpenuhi biar cepat termonetisasi. Dan itu bagi teman-teman yang baru tahu channel Asian Village, itu Asian Village itu tentang seputaran jalan-jalan saya menikmati alam pedesaan. Nggak terlalu spesial sih sebetulnya ya, jalan-jalannya cuman ke sawah, ke kali, mancing, enggak ya, cuman gitu-gitu aja sih sebetulnya, nggak ada yang spesial lah gitu. Soalnya saya juga belum menemukan konten yang menarik gitu teman-teman ya. Dan itu lahirnya itu karena memang itu kegiatan saya sehari-hari sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Herni dari Cimareme, kemudian Mas Dani dengan tanda kutip siapa gitu Mas Daninya ya, saya juga kurang tahu. Kemudian dari Mas Arpan juga saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian itu tetap sehat, tetap kuat, kemudian kesehatannya itu selalu terjaga gitu teman-teman ya. Dan saya juga titip sama teman-teman yang lain yang sudah sembuh total juga, tolong titip ya. Jangan mentang-mentang kalian sekarang itu sudah sembuh total, lantas kalian itu 3P-nya berantakan lagi. Ingat ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kembali kapanpun kalau seandainya 3P-nya berantakan lagi. Pola makannya berantakan lagi, kemudian pola hidupnya juga berantakan lagi, istirahatnya nggak terjaga, kemudian olahraganya juga nggak terjaga. Saya jamin, saya nggak berani bohong ya.
saya jamin itu pasti akan kembali lagi, tapi amit-amit ya, semoga saja tidak, semoga saja kalian itu masih tetap menjaganya gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian jaga ya, jangan sampai kembali lagi dengan cara tetap saja menjaga 3P-nya. Nah, saya aja sekarang yang sudah sembuh total masih tetap menjaga 3P-nya, pola makan saya jaga. Nah, untuk pola makan itu karena saya sudah sembuh total, saya itu sekarang itu sudah mulai merambah makan makanan, dari dulu juga sudah mulai merambah ya ketika sudah sembuh total itu, tetapi saya mencoba menjaga kapasitasnya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk begadang-begadang juga sudah saya kurangi, bahkan ini beberapa minggu kemarin itu belum begadang lagi ya, cuman baru kemarin ya begadang saya itu sama Bapak Haji ya, bikin video. Nah, itu baru 1 hari itu ya, setelah 3 minggu lebih lah saya nggak begadang. Itu juga bukan begadang ya, tidur jam 12-an lah, masih belum bisa dikatakan begadang lah. Nah, itu ya teman-teman ya, semoga saja itu bisa menjadi pencerahan buat kalian, sebagai pengingat kalian, agar kalian itu tahu kalau seandainya asam lambung dan ascites psikosomatis ini bisa kambuh kalau seandainya kalian melanggar 3P-nya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, jadi ngomongin yang lain-lain. Kembali lagi ke topik utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensasi pertama kali saat kalian mengikuti puasa gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis suka bingung ya ketika ada perbaikan, ada kenyamanan, sensasinya mulai berkurang. Nah, ketika kalian mengawali puasa di awal-awal itu sensasi sedikit-sedikit ada ya. Bahkan saya juga dulu pernah sering mengalami ketika di awal puasa itu ada sering kayak macam demam, tetapi nggak demam ya. Kemudian pilek, tetapi kalau misalnya dikatakan pilek bukan pilek ya. Makanya kalau misalkan saya jelaskan sama orang yang belum terkena, mereka nggak akan paham. Tetapi kalau misalnya kalian yang sudah mulai memahami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, mungkin pernah mengalami dan mungkin paham dan mengerti ya bagaimana sensasinya. Nah, itu teman-teman, jadi ada kalanya ketika di awal-awal puasa itu kayak macam demam tetapi tidak demam, kemudian kayak pilek tetapi tidak pilek. Tetapi untuk sensasi itu tidak semua orang mengalaminya teman-teman di awal-awal puasa. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang paling dominan itu di awal-awal puasa itu paling perut panas gitu. Kalau untuk perut panas setiap saya puasa dulu, ketika puasa yang kedua itu saya lakukan full, itu memang perut ada sensasi panas ya. Perut itu ada sensasi panas, kemudian dada ada sensasi panas gitu. Kemudian suka kedinginan gitu teman-teman. Dan apakah itu wajar? Saya katakan itu wajar teman-teman. Nah, bagaimana saya mengetahui kalau misalkan itu wajar? Coba kita flashback kejadian kita yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika menjelang sore atau siang atau pagi itu ketika berpuasa, yang namanya energinya sudah habis, pasti itu suhu dingin itu ada ya. Jadi bagian luar kita itu dingin teman-teman ya, bagian kita itu dingin tetapi bagian dalam panas. Wajar, kenapa seperti itu? Karena energi kitanya nggak ada, kalorinya kita nggak ada gitu teman-teman ya. Habis ya, kalorinya sudah habis, tetapi itu hal yang sangat wajar. Tetapi kenapa bagian dalam itu suka panas? Untuk bagian dalam ada peningkatan panas itu sebetulnya dari asam lambung normal sebetulnya itu ya. Karena apa? Karena ketika sebelum terkena gangguan asam lambung atau sebelum kita berpuasa, itu asam lambung kita itu keluarnya itu terjadwal teman-teman ya, terjadwal. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi kita konsumsi makanan, asam lambungnya keluar gitu kan ya. Siangnya kita makan, asam lambungnya keluar lagi. Sorenya kita makan, asam lambungnya keluar lagi. Kenapa setiap makan asam lambung keluar? Nah, asam lambung itu untuk mengurai makanan ya, untuk membantu pencernaan kita, jadi untuk mengurai makanan. Nah, ketika di puasa, kenapa nggak ada makanan tetapi asam lambungnya bisa keluar? Karena itu sudah spontanitas ya, sudah spontanitas, jadi itu terjadwal dengan sendirinya. Nah, ketika asam lambungnya keluar, memproduksi sendiri, kemudian makanannya tidak ada, ya hal yang sangat wajar sekali kalau misalkan ada perasaan panas di dalam ya. Nah, itu berpikirnya ke sana ya, itu hal yang sangat wajar. Coba ingat-ingat kejadian dulu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika kalian berpuasa itu suka ada perasaan perut panas gitu kalau sedang lapar gitu kan ya.
kemudian badan itu menjadi dingin gitu teman-teman ya, kemudian lemes, matanya sayu gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi kenapa sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, hal-hal yang wajar itu membuat kita itu bingung ya. Nah itu membuat kita bingung. Nah kenapa bisa membuat kita bingung? Karena flashback lagi teman-teman, flashback lagi ya. Karena kita kemarin-kemarin sangat lama sekali menderita gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, kita selalu berpikir kemana-mana, akhirnya ada sensasi sedikit juga. Sekarang itu kita itu menjadi sensitif ya, menjadi sensitif. Padahal kalau misalnya kalian flashback kejadian yang dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, sensasi-sensasi itu adalah hal yang sangat biasa bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang lapar. Nah, kalau orang-orang yang lapar, orang-orang yang berpuasa, kalau misalkan parah-parahnya gemeteran. Nah, itu teman-teman ya. Itu nah sekarang itu kalian sekarang berpuasa, di awal puasa sudah terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, kemudian ada lemas, badan menjadi dingin, tangan gemeteran, itu kalian itu menjadi bingung. Kenapa? Karena kalian tidak flashback kejadian yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis. Ketika kalau misal kalian flashback kejadian yang dulu, maka kalian akan menganggap wajar. Dan kalau misal ada kejadian gemeteran, oh ini gemeteran, oh ya memang saya sedang berpuasa. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya sekarang bagi kalian yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, kalau misalkan keluar keringat dingin gitu teman-teman ya, kemudian gemeteran, kalau misalnya nggak kuat, ya alangkah baiknya ini saya sarankan makan saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian berpuasa nih jam 11 siang itu kalian sudah gemeteran gitu teman-teman ya, kemudian ada keluar keringat gitu, keringat dingin, menjadi lapar gitu ya, menjadi lemas banget gitu ya, alangkah baiknya kalian nggak usah memaksakan lah, langsung saja makan, nggak apa-apa. Tapi Pak, ini puasa itu wajib, saya tahu puasa itu wajib, fardu hukumnya, apalagi yang namanya puasa Ramadan itu puasa fardu, puasa wajib. Tetapi Allah juga kan di dalam agama juga kan sudah diceritakan ya, barang siapa kalau seandainya tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan sakit, ya nggak apa-apa teman-teman ya, kalian itu bisa mengkodonya atau membayarnya dengan pidzah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ikhtiarnya kita merawat kesehatan itu sangat penting sekali. Makanya ada keterangan di agama itu seperti itu gitu teman-teman ya. Makanya kalau misalkan di agama diterangkan ini fardu loh, harus diwajibkan. Barang siapa yang tidak melaksanakan puasa, kalau seandainya sakit juga harus melaksanakan puasa. Nah itu tidak ada seperti itu teman-teman. Kalau misalkan penjelasan saya salah, silakan kalian cek ke ustadz terdekat, silakan ya. Karena untuk keterangan ini alangkah baiknya kalian menanyakan juga ke ustadz atau ke bapak haji yang ada di daerah sekitar sendiri gitu teman-teman ya. Nah saya juga dulu taunya seperti itu. Jadi ketika saya sedang mengalami sakit, untuk berpuasa itu tidak bisa saya lakukan. Ternyata ketika saya bertanya, itu memang alangkah baiknya merawat dulu kesehatan gitu teman-teman ya, merawat dulu kesehatan, karena itu juga bentuk ikhtiar juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kita juga diwajibkan untuk menggantinya gitu teman-teman, diwajibkan untuk menggantinya dengan cara qada atau membayar pidzah gitu teman-teman. Dan dulu itu saya bayar pidzah iya, qada juga iya, karena ya kayak macam kurang afdol ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi untuk teman-teman kalau misalkan sekarang yang sedang berpuasa, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, yang masih mempunyai sensasi gitu, yang kemarin-kemarin sudah agak membaik, sensasinya sudah mulai berkurang, ternyata sekarang sedang berpuasa sensasi itu agak datang lagi gitu ya, kayak macam gemeteran, lemas, pusing, kelayangan gitu teman-teman ya. Nah itu hal yang sangat wajar sekali, karena yang namanya puasa pasti gula darahnya turun lagi gitu teman-teman, karena gula darah itu dari makanan kita ya. Nah makanya pahami saja ke sana, jangan dibikin khawatir gitu, itu hal yang sangat biasa, tidak berbahaya, hanya cukup mengganggu saja ketika pikiran kitanya itu berpikirnya yang lain-lain. Kalau misalnya berpikirnya kita wajar, maka hal itu justru itu tidak mengganggu kita teman-teman ya, karena itu sebetulnya sensasi yang sangat wajar. Nah itu teman-teman ya. Tetapi sensasi yang sangat wajar ini akan terasa sangat luar biasa sekali kalau bagi teman-teman yang pencernaannya masih belum normal 100%, atau mungkin yang lagi parah-parahnya dengan ditandai sering keluar keringat ya. Keluar keringat dingin itu di bagian telapak tangan itu keluar keringat dingin, kemudian agak lemes, kemudian ada gemeteran. Nah alangkah baiknya kalian itu buka saja, nggak apa-apa ya. Allah juga nanti akan lebih lebih memaklumi lah
karena kitanya sedang sakit. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran sensasi asam lambung di awal-awal berpuasa. Untuk sensasi-sensasi itu hal yang sangat wajar sekali, dan nggak usah kalian bingung, itu memang hal yang sangat wajar. Yang tidak membuat wajar itu kalau misalnya kalian itu berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman, karena sebetulnya jujur ya, kalau untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kalian paham betul, kalau misalnya kalian mengerti betul, ini sebetulnya gangguan rumahan ya. Gangguan rumahan, bukan gangguan hal yang sangat besar sekali. Nah justru yang gangguan yang besar itu justru bukan di medis kita ya, di pemikiran kita saja. Orang gemeteran itu kelaparan gitu, tetapi karena salah berpikir, gemeteran ini kenapa? Jangan-jangan tanda apa? Tremor atau apa dan sebagainya. Nah itu yang salah berpikir. Coba kalau misalnya kalian berpikirnya, oh ini gemeteran, lagi kelaparan, makan. Nah itu ya, berpikirnya ke sana. Kalau sederhananya begitu. Jadi makanya di channel saya itu saya selalu mengajak teman-teman itu, ayo kita berpikir secara logika, berpikir secara wajar, biar kalian itu nanti bisa menangani gangguan ini dengan sempurna gitu teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Dan sebetulnya untuk gangguan ini alangkah baiknya tidak menggunakan obat dan herbal. Kenapa seperti itu? Karena ini gangguannya gangguan yang wajar, yang butuh penanganan, bukan butuh obat. Kayak macam beginilah, kalian gemeteran, kelaparan, kalian yang harus dibutuhkan apa? Logikanya ke sana, bukan butuh obat teman-teman ya. Kalian itu butuh makan, butuh minum gitu teman-teman ya. Karena gemeteran itu karena memang kekurangan gizi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu juga, memang saya dulu seperti itu. Jadi ketika lemas, ketika ada gemeteran, ketika ada sensasi tidak nyaman, padahal itu sebetulnya gula darah yang turun, saya berpikir yang lain-lain, berpikir tentang ini apa, akhirnya makannya itu terlupakan karena memang untuk makan itu tidak mau, akhirnya malah tambah drop. Dan ketika saya mulai memahami, ternyata oh ini gula darah sedang turun gitu ya teman-teman ya, gula darah sedang turun, saya butuh energi, saya butuh vitamin, butuh kebaikan untuk tubuh saya itu terpenuhi setiap harinya. Makanya dilihatnya itu ini sebetulnya semuanya itu dari makan. Saya coba makan, dan ketika saya coba makan terus makan, akhirnya gula darah saya mulai stabil, mulai normal, dan akhirnya tenaganya mulai ada lagi. Nah itu teman-teman, logikanya ke sana gitu. Jadi makanya ketika kalian sekarang ada sensasi ini itu, ayo berpikir logika. Kenapa ini bisa begini gitu kan ya? Jadi biar kalian tuh bisa menanganinya. Oh ini mata buram nih, oh ya nggak apa-apa, saya sedang berpuasa. Jadi banyaknya tiduran, nonton HP, akhirnya apalagi sering banyak nonton HP, sinar dari HP itu sering masuk. Ketika HP-nya berhenti, nengok keluar, itu pandangan agak muram juga. Kemudian ada sensasi di kala pandangan itu kayak macam aneh kayak macam di dunia mimpi ya, kayak macam seperti di dunia tidak nyata. Dulu saya pernah mengalami seperti itu dan agak lama juga. Nah karena waktu itu kenapa saya agak lama, karena saya waktu itu belum paham gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya itu dari gula darah juga gitu teman-teman ya, itu kurang mineral juga. Coba kalian sering minum air manis gitu teman-teman ya. Nah jujur ya, ini bukan iklan. Kenapa saya waktu itu teringat sama mineral, karena waktu itu ketika saya pandangan lagi buram seperti dalam dunia mimpi, justru saya teringat sama iklan Aqua dulu ya. Jujur saya ini bukan endorse, bukan apa. Itu dulu itu saya sempat ingat sama iklan Aqua ketika kita bengong, kurang konsentrasi, ada iklan butuh Aqua. Nah itu ya, jadi saya teringat itu, ternyata cairan yang kita konsumsi itu sangat penting sekali gitu teman-teman ya. Makanya sampai detik ini juga saya itu untuk minum selalu terjaga. Bahkan saya itu sekarang itu lebih dari 8 gelas untuk minum itu, karena saya tahu persis bahwa mineral itu sangat penting sekali buat saya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran sensasi di kala-kala sedang sedang menghadapi bulan puasa. Memang suka ada sensasi, dan itu hal yang sangat wajar sekali. Makanya tetap saja jaga jam makannya. Kalau misalnya kalian yang belum kuat, sebaiknya jangan dulu puasa. Tetapi kalau yang sudah kuat, ayo berpuasa, karena memang puasa itu wajib hukumnya, fardu hukumnya ya teman-teman ya. Dan itu, nah itu kemudian saya doakan sama teman-teman itu yang sekarang sedang mengalami puasa. Gimana nih Pak? Karena sekarang itu saya sedang di awal-awal pemulihan, tetapi kalau misalnya untuk terus-terusan berpuasa, mampu, tetapi saya itu tidak ingin kekurangan gizi lagi.
kalian karena sekarang sudah ada perbaikan, kalian makannya 3 kali aja di malam hari. Jadi maghrib makan, nanti jam 10 kalian makan ya, makan lagi. Nah jam 10, nah kemudian jam 12-nya kalian tidur ya. Nah nanti biar ketika sahur kalian bisa makan yang ketiga kalinya. Nah itu juga saya lakukan ketika dulu, tetapi untuk sekarang saya makannya 2 kali aja gitu, karena sekarang sudah mulai nyaman lah. Jadi ketika makan 1 kali juga di pagi hari itu energinya masih kuat sampai sore, karena sekarang itu menyerap energinya itu dari makanan sudah mulai sempurna. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Saya doakan teman-teman itu agar cepat membaik, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, sifat kalian, emosi kalian, mood kalian, keinginan kalian itu, hobi kalian itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya tahu persis keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.